Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mari kita awali pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Siapkan buku pembelajarannya. Hari ini kita sudah masuk tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1. Muatan pembelajarannya ada 3, yang pertama bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menuliskan manfaat sumber alternatif energi listrik dengan tepat. 2. Dengan menyimak, siswa dapat memahami prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik dengan sistematis. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Materi pertama yaitu bahasa Indonesia. Kalian masih ingat tentang energi alternatif? Apa itu yang dimaksud energi alternatif, anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Baik. Energi alternatif itu adalah sumber energi yang berasal dari alam selain bahan bakar fosil. Masih ingat kan? Coba. Apa saja yang termasuk energi alternatif? Salah satunya adalah cahaya matahari, air, angin, dan lain-lain. Energi alternatif biasanya lebih bersih, tanpa polusi, aman, dan persediaannya tak terbatas. Lalu bagaimana penggunaan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita lanjutkan. Untuk memperdalam materi ini, kita baca terlebih dahulu teks eksplanasi ilmiah yang ada di buku siswa halaman 98. Sudah selesai kan membacanya? Setelah itu silakan kalian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Untuk paragraf pertama tentang topik masalah, paragraf kedua deret penjelas, dan paragraf ketiga simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Silakan kalian tulis dalam setiap paragrafnya. Coba siapa yang sudah menemukan? Oke, paragraf pertama yaitu tentang topik masalah. Berisi tentang Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun potensi pemanfaatan tenaga surya belum optimal. Selanjutnya untuk paragraf kedua dan ketiga, silakan anak-anak isi sendiri ya untuk latihan. Untuk mupel yang kedua yaitu ilmu pengetahuan sosial. Mupel ini membahas tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Selanjutnya, kalian diskusikan pertanyaan berikut ini bersama teman kelompokmu, yaitu tentang bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara.
tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Wah, hebat, sudah ada kelompok yang selesai. Yuk kita bahas bersama-sama tentang bentuk kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, pembentukan ASEAN COS. Yang kedua, mendirikan organisasi SIMEO. Yang ketiga, mengadakan pertemuan ASEAN SCRIT. Dan yang keempat adalah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Kemudian peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Yang pertama, berperan dalam membentukkan ASEAN COS. Yang kedua, menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SIMEO. Yang ketiga, menjadi tuan rumah pertemuan SCRIT. Yang keempat, bersedia berbagi fasilitas antar negara anggota untuk pengembangan IPTEK. Yang kelima, mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Dan yang keenam, melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara anggota. Untuk mupel yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan alam. Di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Dan ini adalah salah satu contoh rumah yang menggunakan panel surya. Sekarang amati cara kerja panel listrik tenaga surya berikut ya. Jika sudah jelas, coba sekarang kalian lakukan praktek bersama temanmu. Penggunaan energi alternatif sebagai sumber energi listrik, salah satunya kalian bisa menggunakan jenis buah atau umbi-umbian. Salah satunya adalah kalian menyiapkan kentang, lampu LED, kabel, alat penjepit, tembaga, dan logam. Kemudian lakukan percobaan dengan bahan-bahan tadi sampai menghasilkan energi listrik. Wah, hebat! Kelompok Rehan sudah jadi percobaannya. Kemudian buatlah laporan kegiatan percobaan sumber alternatif energi listrik tadi. Jangan lupa tulis nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, dan simpulan. Untuk tugas evaluasi, silakan kalian kerjakan di buku tugas masing-masing. Yang pertama, tulislah kesimpulan dari materi tersebut. Dan yang kedua, tulislah manfaat sumber alternatif energi listrik dengan tepat. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa mari jaga alam, jangan merusak, jangan mencemari. Tetap belajar dari rumah, pakai masker jika keluar rumah, dan selalu cuci tangan menggunakan sabun. Demikian pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Bu Guru mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Bertemu lagi di pembelajaran esok hari. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.